membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang Amsal pasal 24 ayat yang ke-34. Saya bawa ke PN supaya nanti Bapak Ibu bisa mencatat ya. Kalau saudara memerlukan PowerPoint, saya juga bisa berikan. Baik, Amsal pasal 24 ayat yang ke-34 ya. Amsal pasal 24 ayat yang ketiga dan keempat. Baik, mari baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang menarik, yang berharga, dan yang menarik. Saya dan istri menikah sudah 37 tahun pada tahun ini. Saya udah punya cucu 2. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 4 tahun. Jadi saya sudah jadi opa ya, jadi grandpa, dan istri saya udah jadi grandma. Sepanjang saya menolong banyak jemaat atau ribuan couples, saya menemukan bahwa menikah itu memang tidak mudah. Ini ya udah menikah semua kan ini kan. Menikah itu tidak mudah. Jadi kalau menjumpai sebuah masalah atau persoalan, saudara jangan pernah berpikir bahwa pernikahan itu mudah dan saudara sepertinya mengalami masalah sulit sendirian. Percayalah bahwa semua keluarga menghadapi persoalan yang sama. Cuman bedanya yang satu bisa menyelesaikan, yang satu mandek dan tidak bisa menyelesaikannya. Nah, Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4 Alkitab menulis dengan hikmat rumah didirikan, perlu hikmat. Lalu yang kedua, perlu juga kepandaian, perlu skill. Oke. Perlu hikmat, perlu kepandaian, dan yang ketiga perlu pengertian. Nah, saya akan berbicara 2 hari ini dari satu judul yang saya beri judul Become One. Kemarin saya waktu ke sini saya sudah menyampaikan sebagian saja, dan saya akan lanjutkan besok lagi juga saya akan bicara tentang Become One. Pak, kenapa kok disebut hikmat, kepandaian, dan pengertian? Kok tidak disebutkan di situ? Bukankah kalau menikah itu harus didasari dengan cinta? Betul apa betul? Dulu kita menikah karena kita cinta. Tapi saudara masih ingat bahwa menikah tidak cukup hanya dengan cinta. Karena waktu tidur perlu tempat tidur, tidak bisa dibayar dengan cinta. Mau makan di restoran juga tidak bisa dimakan lalu dibayar dengan cinta. Semuanya harus dibayar pakai uang. Makanya tidak bisa saudara dan saya menikah hanya dengan apa saudara? Cinta. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi dari ayat ini dikatakan Tuhan punya tujuan dalam pernikahan kita. Ketika kita menikah, itu Tuhan punya tujuan. Dan tujuan pernikahan seperti ditulis di sini adalah supaya suami dan istri itu menjadi satu. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan become one. Ya. Jadi kenapa sih kok tujuan pernikahan ditulis menjadi satu? Bukankah kita menikah untuk bahagia? Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita menikah kan kita ingin bahagia. Tapi Alkitab tidak menulis bahwa Tuhan ingin tujuan pernikahan itu bahagia. Sebab begini, kalau bahagia itu bisa hilang. Ya,
tahun ketiga, tahun kelima, ya bahagia. Wah kalau tahun pertama jangan ditanya deh, that is the time of honeymoon gitu ya. Tetapi itu tidak selamanya. Tetapi kalau kita menjadi satu, suami dan istri menjadi satu sesuai dengan apa yang terus dalam firman Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi bahagia. Ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa bahagia itu bukan tujuan, tapi bahagia itu by product, hasil produk samping daripada kesatuan suami dan istri. Coba katakan bersama-sama ya supaya nyentel. Katakan bersama saya, tujuan pernikahan, kurang keras, tujuan pernikahan bukan untuk bahagia, tetapi untuk menjadi satu. Bahagia adalah byproduct dari kesatuan. Jadi kalau saudara satu baru bisa bahagia. Amin. Seorang wanita Ruth Bell Graham, dia berkata, marriage is the union of two forgivers, walking as one in the grace of God. Jadi pernikahan itu adalah kesatuan daripada dua orang yang mau mengampuni satu dengan yang lain. Berjalan di dalam satu, di dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan bersama-sama dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sesuai dengan yang kita baca dalam Kejadian 2 ayat 24 tadi. Jadi tujuan pernikahan adalah menjadi satu, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan become one. Tuhan menjadikan pernikahan lewat suami dan istri to become one. Become one atau lebih sederhananya kita bilang intim. Ya. Sebab kalau kita intim, ya, itu kita menjadi rukun. Ya. Orang intim itu kan nggak tukaran gitu ya, nggak segampang bertengkar. Orang intim tuh kita menjadi rukun. Kalau kita rukun, firman Tuhan berkata dengan jelas, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Amin. Yang mau katakan? Jadi intim itu artinya kita mau belajar saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, kenapa? Kalau kita tidak bisa rukun, maka kita harus mengejar berkat. Tetapi kalau kita mau intim, kita mau rukun, maka berkat akan diperintahkan Tuhan mengejar kita. Mengejar Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini mau dikejar berkat? Ya, makanya rukunlah suami istri. Nah saudara, saya banyak melayani keluarga-keluarga dan mereka selalu ingin cerai hanya gara-gara karena dia berkata, Pak, suami saya itu nggak bisa sama seperti saya. Suaminya berkata, sama Pak, saya juga. Saya tuh nggak seneng karena apa? Kan dia nggak sama kayak saya. Saya mau tunjukkan saudara menolong. Saya review sedikit supaya saudara punya gambaran. Ini suami dan istri yang sama, ya, sama. Kenapa Tuhan menjadikan suami tertarik kepada seorang istri yang berbeda dari dirinya? Coba saudara semua ya, perhatikan. Makanya setelah saudara memilih pasangan yang berbeda, tiba-tiba setelah menikah, saudara menginginkan supaya pasanganmu menjadi sama. Nah ini saya mau tolong saudara lihat, dua ini adalah hati yang saya belah menjadi anggap saudara satu sama. Sekarang lihat. Apa yang terjadi ketika suami dan istri dua-duanya adalah sama. Lihat ya. Apa yang terjadi kalau suami dan istri sama? Padahal Tuhan berkata, pernikahan itu tujuannya adalah menjadi satu. Sekarang bagaimana mereka bisa bersatu? Dia tidak akan pernah bisa disatukan. Oleh karena itu, kalau suamimu berbeda dengan dirimu, berbahagialah. Karena sejak itulah untuk Tuhan bisa membangun sebuah kesatuan. Amin. Perbedaan itu jangan dipertentangkan. Perbedaan itu jangan membuat perselisihan. Sebab kalau sama, salah satu pasti akan jatuh dan hilang. Jadi kalau gitu pernikahan itu harus bagaimana Pak? Makanya saudara coba periksa. Orang yang biasanya, orang yang teliti ya,
teliti, dia tidak senang dengan kumpul dengan orang yang teliti juga. Kenapa? Karena dia pengen hidupnya juga lebih santai. Makanya dia cari orang yang lebih kuning, lebih santai. Orang yang lebih santai dia cari orang yang teliti. Sebab kalau santai terus menerus nggak pernah sampai kemana-mana. Dan kenapa suami istri berbeda? Ini berbeda nih. Nih, ceringeh-ceringehnya nggak sama. Tetapi justru Tuhan membuat suami dan istri berbeda dengan satu tujuan. Supaya kita bisa menjadi satu. Lihat, suami istri yang menjadi satu, yang berbeda dan bisa menjadi satu. Inilah lukisan dari Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini sudah dipersatukan oleh Tuhan dan tidak boleh diceraikan oleh siapapun juga. Sebab Tuhan menjadikan saudara menjadi apa? Satu. Mari katakan sekali lagi, tujuan pernikahan, kurang keras, tujuan pernikahan adalah menjadi satu, bukan menjadi sama. Jadi kalau begitu Pak, menjadi satu salah satu yang saudara dan saya usahakan, kita harus belajar untuk intim. Katakan bersama saya, intim. Pak, intim itu apa? Orang bisa intim kalau saya bisa mengenal dia lebih dalam. Mengenal pribadi dia lebih dalam. Jadi sepanjang pernikahan kita tidak ada sesuatu yang membatasi kita. Harus setiap hari. Saya sudah menikah 39 tahun. 37 salah saudara, 37. Makanya saudara, ini orang ungu saudara, orang yang accurate. Saya orang yang kuning, orang yang people oriented. Jadi berdua memang beda. Tapi kalau saya salah, ada yang betulin saudara. Tapi kalau semuanya orang ungu, salah koma dikit bisa bertengkar saudara. Tapi kalau yang kuning salah, enggak apa-apa. Karena yang lebih tepat istrinya. Mengenali dia, udah 37 tahun menikah, saya selalu menemukan temuan-temuan yang baru dari pasangan saya. Makanya saudara menikah, udah berapa tahun juga tetap aja, baru tahu. Dulu singer, sekarang sangar. Kenapa ada temuan-temuan baru? Ya untuk itulah saudara dan saya diminta sama Tuhan, tujuan pernikahan bukan untuk menjadi sama, tetapi untuk menjadi satu. Dan untuk bisa jadi satu, saudara harus belajar. Katakan bersama saya, Belajar. kurang keras, 1, 2, 3. Belajar. Belajar gimana Pak, di kampus? Enggak. Belajar sama pasanganmu di rumah. Jadi kalau satu hari saudara menjumpai pasanganmu, ada sesuatu penemuan yang lain daripada yang lain. Nah saudara bilang, aku mesti belajar satu lagi dari pasanganku. Saudara ya, saya ini orang yang suka memperhatikan orang. Tetapi waktu saya pacaran saudara, itu permintaan istri saya itu apa saja. Ingat karena masih masa pacaran. Satu hari ketika saya sudah menikah. Saya bilang sama suami saya, Pak, saya nanti pulang tolong ya beliin kue kesukaan saya. Ya, ya, Kebetulan saya suka ya, kue pada waktu itu ya. Terus jangan lupa ya Pak, ya. itu kan pulang kerja kan Papa lewat toko itu. Iya, Jangan lupa iya. Pasti. Lalu saya pelayanan. Setelah pelayanan, pulanglah sampai di rumah. Dan saya bertanya, Yang, titipanku mana? Waduh, lupa Ma. Tadi saya udah ingat, tapi saya khotbah, saya ingat firman Tuhan Ma. Jadi titipanmu lupa. Gitu deh, dulu ingat sekarang kok apa-apa lupa. Ini adalah temuan baru dari istri saya, dari hidup saya. Dulu kayaknya perhatian sekali. Kenapa setelah menikah kok ada temuan baru?
Lalu istri saya berkata, kamu kalau sudah menikah bukan berarti kamu kehilangan kecermatan kamu mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi sejak itu saya mulai belajar, perhatikan, apa yang dipesankan oleh istri saya. Karena saya sering lupa, saya selalu tulis di HP saya. Mau butuh apa, beliin apa. Sebab kadang-kadang istri saya tidak butuh. Tapi sebenarnya butuh entah minuman, entah kue, entah apa. Sebenarnya bukan butuh kuenya, butuh perhatiannya. Betul Bukankah banget. begitu? Betul banget. Makanya dia sering nyanyi, perhatian, perhatian. Saya butuh perhatian. Kalau istri saya sudah nyanyi itu satu pukulan buat saya. Betapa sedihnya saya melayani banyak orang. Tapi ternyata saya masih belum memperhatikan satu jiwa, yaitu istri saya. Nah, Pak, mari baca Kejadian 2 ayat 20. Ibu Flora akan baca. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Kata sepadan, ada ya. Kata sepadan bukan berarti sama. Sepadan, kembali lagi, bukan berarti sama. Tetapi walau berbeda, tetapi haruslah saling melengkapi. Amin. Nah, Amin. apa maksudnya Pak? Maksudnya kalau kita mempunyai perbedaan, justru harusnya dipakai untuk saling melengkapi. Jadi apa yang menjadi kekurangan pasangannya harus dilengkapi. Katakan bersama saya, Dilengkapi. bukan untuk dicari-cari kesalahannya. Kalau saudara dicari-cari kesalahannya, pasti selalu ada. Karena manusia tidak sempurna. Dan saudara berhubung dengan pasanganmu yang tidak sempurna dan dirimu yang tidak sempurna. Maka saudara dan saya harus belajar saling melengkapi. Satu hari saya lagi ikut convocation di Singapura berdua. Setelah selesai convocation, antara tempat convocation dan hotel saya menginap itu kira-kira hanya 200 meter saja. Jadi kalau jalan ya 10 menit selesai ya. Lalu kemudian ada break. Dan di tengah break itulah saya mulai keluar. Break dikasih waktu 2 jam supaya istirahat. Tetapi setelah saya keluar, Sudah keluar setengah jam, 30 menit, tapi tidak beranjak dari tempat convocation. Dan saya bilang, Pak, waktunya istirahat Pak. Ayo kita cuma punya waktu 2 jam. iya mah istirahat. Tapi tadi mah saya melayani orang yang tanya sama saya mah. Ya orang nanya kok ngobrolnya lama banget. Ini udah setengah jam keluar, waktu kita udah berkurang, kita perlu istirahat. Iya mah, tapi kan itu jiwa-jiwa kan harus dilayani mah. Saya ini kan pendeta mah. Alasan aja, kamu aja gak mau istirahat. Saya udah bengong dari tadi di sini setengah jam nungguin kamu ngobrol aja. Mah, lihat contoh tuh Pak Victor mah. Orang-orang miskin aja dilayani mah. Kita harus punya hati kayak Pak Victor mah. Ya tapi kalau kau sakit, giliran sakit saya yang mesti ngurusin. Giliran udah sehat ngobrol mulu sama orang. Istirahat dong, saya juga capek. Oh gitu. Coba saudara perhatikan. Apa yang terjadi ketika saudara sedang bertengkar? Oh. Apa yang terjadi saudara ketika saudara bertengkar? Saudara kemudian ada lubang-lubang yang oleh setan mudah sekali untuk menerobos hati dari keluarga. Dan ingat,
Setan itu selalu dia ingin mencari celah supaya dia bisa merusak setiap keluarga. Dan ini adalah goal. Ini goal dari setiap pernikahan. Makanya kalau dia bisa menghancurkan sebuah pernikahan, dia bisa menghancurkan bisnis. Kalau dia bisa menghancurkan keluarganya, dia bisa menghancurkan anaknya. Kalau dia bisa menghancurkan keluarga suami dan istri, dia bisa menghancurkan bisnisnya. Dan dia akan teropong. Itulah salah satu kenapa saudara tidak boleh membiarkan pertengkaran. Ada orang yang berkata, bukankah pertengkaran itu bunga keluarga, Pak? Semakin banyak bertengkar, semakin banyak bunga dalam keluarga. Pret, tidak mungkin, karena semakin saudara bertengkar, semakin banyak lubang yang setan bisa mendeteksi saudara. Itu sebabnya saya melihat begitu banyak orang yang ketika mereka sering bertengkar, saling melukai, itu yang mengakibatkan banyak luka. Dan oleh setan dicoba untuk menggerogoti dia step by step. Dan tidak sedikit yang akhirnya mengalami perceraian. Seorang hamba Tuhan, Tim Keller, dia berkata, unity in marriage is not sameness. It's a harmony in the midst of diversity. Jadi pernikahan tuh jangan berharap ketemu yang sama. Ya, jadi kalau yang satu sukanya Chinese food, lalu yang satu tuh sukanya bakso, tiap kali ngajak makan ngajaknya makan bakso, seneng gak seneng terus saya diajak makan bakso. Nah itu merupakan hal yang amat jarang dijumpai ya. Saya keturunan Chinese dan dia orang Jawa gitu ya. Ketika kami menikah gitu ya, saya terbiasa dengan makan puyung hai gitu kan, bakmi. Saya mesti belajar makan bayam, makan sayur bening gitu ya, tempe bacem, sambal terasi. Aduh rasanya itu perjuangan yang berat. Tapi karena itu cuma soal makan, ya udah akhirnya dua-duanya belajar. Dan maaf hari ini dia lebih suka Chinese food daripada saya. Oh, saudara lihat mata saya lebih sipit dari dia kan? Dulu saya kalau masuk di dalam keluarga Ibu Flora, selalu saya ya dianggap look down, dilihat karena saya orang Jawa dan Ibu Flora itu orang Chinese. Keluarganya Bu Flora itu selalu kakak-kakaknya selalu pengen, bapaknya, orang tuanya itu pengen dapat bule. Makanya kakak saya yang pertama, kakak Bu Flora yang pertama, dia menikah dengan orang Inggris, bule Inggris. Tetapi kakak yang ketiga juga menikah dengan pacaran dengan bule yang ada di Australia. Adik saya juga adiknya Bu Flora paling kecil menikah dengan bule yang ada di Amerika. Bu Flora ini digadang-gadang punya suami bule. Tapi yang datang Pak Le. Harusnya putih kalau bule, Pak Le hitam coklat-coklatan. Tidak seperti bayangan orang tuanya. Sehingga kita perlu belajar untuk bisa melihat banyak perbedaan. Dia orang tua yang cukup, orang tuanya. Saya, orang tua saya, miskin sih enggak, tapi melarat. Dia hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, it's true. Jadi kita punya banyak perbedaan. Tapi ini statement saya. Sepadan itu berbeda. Memang berbeda, sepadan itu berbeda. Tapi tidak untuk dipertentangkan. Tetapi berbeda untuk dirayakan. Untuk apa Pak kok harus dirayakan? Oh iya, justru ketika kita berbeda, jangan pernah merasa bahwa perbedaan harus dipertentangkan terus menerus dan akibatnya akhirnya mengutup dan tidak sedikit yang akhirnya timbul perceraian. Tetapi perbedaan itu harus dirayakan. Amin. Mari katakan bersama saya, semua perbedaan
suami dan istri, suami dan istri jangan dipertentangkan, jangan dipertentangkan, tetapi tetapi harus dirayakan harus dirayakan supaya supaya menghasilkan menghasilkan sinergi. Kalau saudara punya kekuatan dan kekuatan dia melengkapi kekuatan saya, berarti kita berdua bersinergi. Alkitab menulis 1 orang mengalahkan 1000. 2 orang mengalahkan 10.000. Padahal kalau 1 orang 1000, kalau 2 orang berbeda atau dia orang sendiri-sendiri berarti bisa mengalahkan berapa saudara? 2000. Tapi kalau bersinergi, katakan bersama saya, bersinergi. maka kita berdua bisa mengalahkan 10.000. Artinya gini, berdua kalau perbedaan itu dirayakan, difahami, dan kita bersinergi, kita bisa mengalahkan musuh jauh lebih banyak daripada kita sendiri-sendiri. Jangan heran kalau saya bilang musuh, itu semua persoalan, masalah yang datang. Tadinya cuma 2.000, tapi kita bisa kalahkan 10.000 persoalan yang datang dalam hidup saudara. Semakin saudara menjadi satu dan bersinergi, saudara akan melihat kekuatan Tuhan akan turun, pengurapan Tuhan akan turun dalam keluarga saudara, dan saudara akan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam hidup saudara. Sekarang saudara perhatikan, lihat saya. Saudara perhatikan ya, ini anggaplah supaya menolong saudara saja. Nggak usah diambil ya, karena ini untuk tiang. Kenapa harus mama ambil? Gimana tiangnya? Ini adalah lambang dari kehidupan rumah tangga ya. Ketika rumah tangga ini berdiri, anggaplah kalau saudara anggaplah ini anak, pembantu, ada sopir ya, ada karyawan. Sekarang saudara perhatikan, ini yang kayak gini namanya mur apa baut ini? Mur ya, betul ya? Ini apa namanya? Baut, betul? Ya udah pokoknya ini saya anggap baut, ini mur ya. Oke, mana yang laki ini atau ini? Ini laki ya, ini perempuan ya. Oke, sekarang ini Bu Flora. Kalau saya sendiri ya, ini anggaplah problem yang datang dalam hidup saudara. Problem yang datang. Hidup saudara tidak hanya berhenti pada suami dan istri. Di bawahmu ada anak. Di bawahmu kalau kau punya pembantu, ada pembantu. Di bawahmu ada anjing, herder. Ada juga sopir, anggaplah di sini banyak. Saya banyak 4, hanya punya 4. Anggaplah kau punya karyawan. Karyawan di bawahmu semua bergantung dalam hidupmu. Kalau Pak Victor sebagai gembala ada full timer. Oh, ada lagi, itu aja ya. Apa yang terjadi? Ketika saya punya pergumulan, anggaplah saudara punya pergumulan, terus saya bilang kepada istri saya, "Ma, ini beban sangat berat, bisa nggak kamu ikut tolongin saya, Ma?" Ngapain saya tolongin kamu? Yang papa yang bikin persoalan kok saya suruh ikut-ikutan? Iya. Tanggung aja sendiri. Oh iya, Ma, tapi ini beban sangat berat, Ma. Ya rasain, makanya jangan suka bikin persoalan, kalau dikasih tahu nurut. Apa yang terjadi ketika ini terjadi dan tidak bersinergi, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di bawah, pertengkaran hanya suami dan istri menyebabkan runtuhnya orang yang ada di bawahnya, yang dia tidak ikut ambil bagian di dalam konflik antara suami dan istri. Bayangkan kalau Bapak Ibu adalah pengusaha yang ada 1000 karyawan, ini yang tertindih, ini kan cuma 5. Anggaplah ada ribuan orang yang harus menderita oleh karena konflik pasangan suami dan istri. Tapi sangat berbeda ketika suami dan istri, mereka punya perbedaan, tapi mereka tidak menganggap perbedaan itu harus dipertentangkan, harus diperdebatkan.
tetapi justru bersinergi. Istri itu kecil, tapi dia cabai rawit. Akalnya banyak. Nah, ketika suami dan istri bersinergi, saya menetapkan diri untuk bersatu dengan suami. Apa yang terjadi ketika saya punya pergumulan, semua kita anggaplah ini pergumulan, ini berat sekali loh, ini bukan styrofoam ini papan yang berat sekali. Saya bawa, saya bikin khusus untuk membuat supaya saudara lebih nangkep dan ngerti. Ketika saya berkata begini, Ma, yuk kita pikul beban ini bersama. Sekalipun aku yang bikin punya pergumulan, aku yang bikin persoalan. Tapi persoalan ini datang dalam hidup aku. Dan kemudian sang istri, dia bersedia, maka kita sedang, maka dia sedang membuat sinergitas antara suami dan istri. Apa yang terjadi? Papan yang besar tadi tidak jadi menimpa orang-orang yang ada di bawah kita. Padahal kalau sendirian dan tidak bersehati, tidak bersinergi, kita banyak konflik. Apa yang terjadi? Kehancuran orang di bawah kita. Inilah lukisan dari jemaat HTE yang hari ini datang, suami istri bersatu dan mereka saling bersinergi, persoalan besar apapun dapat ditopang. Amen. Karena ada Tuhan Amen. Yang menopang kita. Amen. Yang mengerti katakan amin. Nah, oleh karena itu, karena pernikahan itu bentuknya begitu banyak persoalan, oleh karena itu, sebelum saudara menikah, saudara harus mencari pasangan orang yang sudah dewasa. Pak, kenapa? Saya tidak minta supaya saudara lalu cari pasangan lagi, bukan. Dengarkan baik-baik. Kenapa di dalam pernikahan kok banyak persoalan? Sebelum menikah Anda yang benar, kita harus memilih pasangan hidup yang dewasa supaya mereka bisa memiliki tanggung jawab di dalam keluarganya dan mereka sudah pulih secara rohani supaya dia bisa menikmati kebahagiaannya. Jadi sebelum menikah, suami dan istri seharusnya menjadi pribadi yang sudah pulih dan dewasa sehingga tidak saling menuntut satu dengan yang lain. Saudara, banyak dari setiap konseling yang ada, seringkali banyak orang yang datang dan mereka berkata ketika mereka mau menikah, mereka berharap mereka itu bisa bahagia. Ingat-ingat ya, pernikahan, kebahagiaan itu adalah byproduct dari sebuah kesatuan. Kalau salah satu tidak pulih, entah saya yang tidak pulih atau Ibu Flora yang tidak pulih, maka keluarga ini akan terus menerus ada dalam persoalan. Saya berikan ilustrasi. Kalau saya mau bikin, saudara mesti jawab ya. Kalau saya mau bikin omelet dari dua telur saya mau bikin omelet, suami dan istri. Lalu telur yang satu busuk, yang satu bagus. Saya tanya, setelah saya pecah, kemudian saya aduk, saya tanya sama saudara, kira-kira omeletnya bagus atau busuk? Jawab yang keras. Kenapa kok busuk? Kan tadi ada telur yang bagus. Tapi kenapa kok omeletnya jadi busuk? Karena salah satu dari telur itu jadi busuk. Makanya yang bagus jadi ikut busuk. Nah saudara, kalau ada keluarga yang busuk, di sini nggak ada ya. Kalau ada keluarga yang bermasalah terus menerus, itu terjadi karena salah satu belum pulih di waktu masa-masa yang lalu. Orang yang terluka pada masa lalu, baik itu pada waktu masa kecil atau pada masa lalunya, dan belum diselesaikan, maka otomatis dia akan melukai pasangannya dalam pernikahan. Yeah. Pasti. Mau sebaik apapun tapi orang yang terluka dan belum menyelesaikan, belum pulih, maka akan melukai.
Saya itu dibesarkan dari orang tua yang lengkap, ya 6 bersaudara tapi di masa kecil saya kurang merasakan kasih sayang dan penerimaan. Kebetulan orang tua saya suka membandingkan, saya punya 2 kakak yang ekstrovert sekali, jadi temennya banyak, sementara saya bukan orang yang seperti itu. Jadi ketika saya bertemu dengan calon suami saya memutuskan untuk menikah, saya berharap suami saya akan bisa memenuhi apa yang saya tidak dapatkan di waktu kecil. Nah, ketika masuk dalam pernikahan, jadi setiap kali itu saya akan nuntut pasangan saya. Karena saya lihat kan waktu ngejar-ngejar gitu kan ya, apa aja yang saya pesan tadi, nitip apa aja pasti dalam sekejap sudah ada di depan mata gitu kan. Jadi nih orang baik banget gitu kan ya. Tapi ternyata ketika masuk dalam pernikahan, ada kebutuhan emosi dalam diri saya untuk merasa dikasihi, ya, ingin menerima kasih sayang yang jauh lebih banyak, penerimaan yang acceptance apa adanya. Ternyata ketika menikah saya tidak mendapatkan, jadi saya menjadi orang yang sensi banget gitu loh. Dikit-dikit saya bisa marah kayak tadi, itu beli kue itu cuma soal kue aja, tapi saya bisa kesel banget dalam hati, gitu ya. Entah diungkapkan apa enggak, tapi saya jadi cenderung menjadi marah. Apa-apa marah. Dan kadang-kadang marahnya jadi sesuatu yang, bukan kadang-kadang, sering ding. Marah itu menjadi sesuatu yang tidak pada tujuannya. Persoalannya apa, itu berarti bisa ngungkit kemana-mana. Kenapa? Karena kondisi saya adalah pribadi yang terluka. Jadi saya ingin membalaskan, saya melampiaskan luka saya. Saya berharap supaya suami saya terluka dan mengingat itu. Berharap menjadi pelajaran. Tapi itu menjadi persoalan sekali dalam rumah tangga saya. Dan saya semakin saya masuk dalam pernikahan makin lama, saya makin menyadari bahwa saya tidak bisa berharap bahwa apa yang belum saya selesaikan di masa single saya, di waktu masa kecilnya bisa dipenuhi oleh suami saya. Saya perlu menyelesaikannya dengan Tuhan yang bisa menjadi jawaban atas segala sesuatu. Nah ini perhatikan ya, ini Ibu Flora tadi cerita, kenapa kok kita mau ceritakan semua kelemahan-kelemahan kita? Sebab semua persoalan itu dimulai dari menyadari bahwa ada persoalan. Ketika Ibu Flora tahu bahwa dirinya ternyata dia tidak bisa menuntut, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan emosinya. Hanya Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya tadi saya nyanyi saudara bersama dengan saudara, aku perlu Tuhan. Setiap keluarga yang terus konflik, itu jangan-jangan coba selidiki salah satunya, dia belum pulih dari waktu mudanya, waktu singlenya. Seharusnya waktu menikah dia harus dalam kondisi yang pulih. Jadi telurnya baik. Waktu dibikin omelet, jadi omeletnya baik. Tapi saudara jawab kalau salah satu busuk, ya dua-duanya jadi busuk. Apa saudara yang terjadi? Ibu Flora terus menuntut. Dan akhirnya dia mulai menyadari dan mengerti ternyata tidak ada satu manusia pun. Dengarkan ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan dahaga jiwa kita. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan semua luka-luka di waktu yang lalu. Karena kita tidak disayang, karena kita tidak diperhatikan, karena kita dulu tidak dikasihi, dan kita dulu ditendang, atau kita tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Dan itu dibawa terus dalam pernikahan. Makanya pernikahan itu sebenarnya adalah masalah-masalah kecil, dari waktu masa kecil, masa remaja yang belum diselesaikan oleh Tuhan. Dan seringkali saya mengambil sikap yang sangat tidak dewasa gitu ya. Kenapa? Karena dulu waktu pacaran kan ketika muka muram sedikit aja kan ditanyain kan sama pasangannya, kamu kenapa kok kayak sedih banget sih gitu kan. Langsung kayak diperhatiin. Tapi setelah menikah saya nangis di balik pintu juga dia diam aja. Itulah perbedaannya Bu ya. Waktu pacaran dan pada waktu menikah. Beda banget gitu ya. Jadi dan saya nggak bisa menuntut,
ih ini orang kok nggak mau ngertiin ya. Memang nggak ngerti karena dia bukan Tuhan. Jadi dia nggak ngerti kenapa saya nangis. Menurut dia nggak bersalah apa-apa. Dan jadi banyak hal-hal ya kalau saya bilang kekanak-kanakan ya kalau sekarang ya saya bilang. Yang saya lakukan dan itu sangat merepotkan pasangan saya. Padahal saya yang belum pulih. Nah, saudara, satu hari ada satu seminar dari hamba Tuhan namanya John Maxwell. John Maxwell ini waktu dia khotbah, para CEO datang, para direktur pada datang, dan keluarga-keluarga mereka. Sebab dia khotbah, di sampingnya ada istrinya. Dan semua orang kagum dengan apa yang disampaikan oleh John Maxwell. Lalu kemudian ada satu pertanyaan dari audiens. Nanti kalau saudara mau tanya jawab boleh ya. Tetapi nanti saya pengen setelah selesai doakan saudara. Besok masih ada waktu, saya belum pulang kemana-mana, saya masih ada di sini Tangerang, masih ada di Semarang. Jadi saya kalau saudara mau bertanya, feel free saudara tanya. Nanti kalau hari ini waktunya masih sempat, boleh juga. Tapi kalau nggak sempat besok ya kita ya. Nah kemudian ada pertanyaan dari seperti seminar seperti ini. Ada angkat tangan. Pak saya mau tanya, tapi saya nggak mau tanya sama Pak John. Tanyanya apa siapa? Saya mau tanya sama Ibu John Maxwell. Lalu Ibu John Maxwell maju ke depan. Pertanyaannya, Bu, saya lihat Pak John itu luar biasa. Lalu dia bertanya, apakah Ibu bahagia menikah dengan Pak John Maxwell? Dijawab oleh istrinya, tidak. Maka semua hadirin dan hadirat yang mulia itu kaget serentak. Kenapa kaget? Karena suaminya begitu baik, begitu luar biasa. Ternyata si istrinya ini tidak bahagia menikah bersama dengan Pak John Maxwell. Dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia gembala, tapi dia pelatih para CEO. Dan kemudian istri ditanya, Ibu tidak bahagia menikah dengan Pak John? Enggak, kata istrinya. Karena yang membuat saya bahagia bukan karena karir Pak John, bukan karena gelar Pak John, bukan karena kemampuan dia, tapi saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Yes. Saya yang bisa memenuhi diri saya bahagia atau tidak. Tidak tergantung dia, tapi diri saya yang harus membuat diri saya bahagia. Hari ini, kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang di masa kecilmu, kau dilukai, disakiti, ditendang oleh orang tua, dihajar oleh orang tua. Bahkan rekaman itu masih nempel. Dan kalau itu saudara belum pulihkan di hadapan Tuhan, waktu saudara menikah, istrimu atau suamimu akan jadi sparring partner dalam tinju. Dan dia akan terus menderita sepanjang perjalanan. Dan cerita istri Pak John Maxwell ini, itu membelalak semua orang yang ada di dalam seminar itu. Oleh karena ternyata kebahagiaan dari istri Pak John tidak tergantung sama sekali. Dia katakan apakah Pak John membuat dia bahagia? Dia bilang enggak. John tidak bisa membuat saya bahagia. Terus apa yang membuat ibu bahagia? Yang membuat bahagia adalah ketika saya memutuskan untuk saya pulih dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, waktu itulah saya menikmati kebahagiaan. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah persatuan dari dua pribadi yang sudah pulih. Dan keluarga yang seperti ini, keluarga itu pasti dijamin berbahagia. Inilah keluarga yang ada di HTM malam ini. Keluarganya semua dipulihkan oleh Tuhan dan mau pulih sehingga menikmati kebahagiaan. Sebab tanpa saudara sadari bahwa dulu saudara pernah disakiti, dilukai di waktu kecil, diperlakukan tidak adil oleh orang tua, itu melukai hidup saudara. Dan banyak sekali saya melayani keluarga yang akhirnya tidak bahagia. Oleh karena apa? Oleh karena mereka belum bisa selesai dengan masa kecilnya. Tapi waktu saudara selesai, saudara akan menikmati kebahagiaan. Ada seorang pegolf dunia namanya Ben Hogan. Dia membuat satu quote atau statement, dia berkata gini, apa itu sempurna? Kata sempurna.
Sempurna itu adalah gerakan dasar yang dilakukan dengan benar dan terus menerus. Saya ulangi ya, ada 3 kata. Gerakan dasar atau prinsip dasar. Kalau orang golf itu gerakannya masih benar. Prinsip dasar pertama. Yang kedua, gerakannya udah benar, lalu dilakukannya dengan benar dan tidak hanya sekali tapi terus menerus. Jadi pernikahan, kalau kita pengen pernikahan kita semakin baik, menuju kepada kesempurnaan, maka saudara dan saya tidak bisa pernikahan itu hanya berjalan gelinding sendiri. Tetapi pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang menikmati pernikahan, demikian juga pernikahan sudah akan bisa menjadi sempurna kalau kita tahu pertama prinsip dasar. Jadi dasar-dasar pernikahan atau prinsip pernikahan kita kuasai. 2, saudara mau melakukannya dengan benar. Kalau salah ya diulangi lagi sampai benar. Setelah benar prinsip dasar dilakukan, maka saudara lakukan itu terus menerus di dalam keluarga. Maka keluarga itu menjadi sempurna. Nah, jadi pegolf ini dia membuat kata sempurna. Ada pegolf yang begitu dengan mudah masukkan bola. Tapi ada pegolf yang tidak bisa memasukkan bola. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengetahui prinsip dasarnya, gerakan dasarnya. Lalu dilakukannya dengan benar, setelah benar dilakukan terus menerus. Mari katakan bersama saya, pernikahan yang sempurna. Pernikahan yang sempurna Adalah pernikahan yang tahu prinsip dasarnya. Yang tahu prinsip dasarnya. Dan dilakukan dengan benar. Terus menerus. Jadi ada prinsip di dalam pernikahan yang bahagia itu gini. Kita bisa menikmati kebahagiaan yang menjadi byproduct dari sebuah kesatuan. Kalau kita tahu prinsip dasar pernikahan, lalu dilakukannya benar, lalu kita ulang-ulang sampai kita menguasai. Makanya ada quote yang bagus, dia katakan nih, moto dari sebuah pernikahan adalah belajar, dan akhirnya bisa. Jadi kalau gagal, belajar. Bilang sama saya, belajar. Kurang keras, belajar, dan akhirnya bisa. Jadi apakah semua kita bisa belajar? Bisa. Apakah bisa kita kalau gagal belajar lagi bisa? Bisa. Pernikahan tidak boleh mengambil keputusan hanya kegagalan 1 atau 2 kali. Ingat moto di dalam pernikahan kita harus belajar, akhirnya bisa. Tidak ada pernikahan yang begitu langsung. Siapapun juga tidak terkecuali. Termasuk yang ngomong di depan ini. Itu sebabnya saya mau menolong saudara bahwa pernikahan yang bahagia. Sekarang kita menikmati pernikahan. Kita menikmati sekali pernikahan. Kenapa? Karena kita mau dari sejak muda, walaupun kaki jadi kepala jadi kaki, banting tulang, wow emosi, tapi itu masuk di awal-awal pernikahan kita. Supaya diulang lagi benar, diulang yang salah diperbaiki. Dan kalau kita ulang terus menerus, akhirnya kita bisa menikmati kebahagiaan. Jadi kita perlu menyadari bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Iya. Pernikahan itu bukan tujuan. Jadi pernikahan adalah sebuah perjalanan. Jadi yang di samping kita ini adalah teman seperjalanan. Yeah. Seorang hamba Tuhan, Gary Thomas, dia berkata, marriage is not a destination, but a sacred journey of becoming one in Christ. Jadi pernikahan itu bukan tujuan, ya. Pernikahan itu adalah perjalanan yang kudus bersama-sama untuk menjadi satu. Sebab sesuai dengan Alkitab dikatakan tujuan dalam pernikahan adalah supaya menjadi satu. Nah kalau namanya perjalanan, di dalam perjalanan itu bisa nggak kita ketemu hambatan? Misalnya nih kita dari Semarang mau pergi ke Jogja. Ya, kita naik mobil bersama menuju ke Jogja. Di tengah jalan ada hujan deras, ada banjir di tengah jalan. Itu kan hambatan.
ya. Sehingga kita tidak bisa jalan dulu. Pertanyaan saya, kita ini belum sampai Jogja tapi udah ada banjir. Pertanyaannya kita berhenti nggak di banjir itu? Tujuan kita kemana? Jogja. Tujuannya kemana? Jogja. Kita belum sampai Jogja tapi kita banjir. Berhenti nggak kita di banjir itu? Lalu tinggalin gitu. Balik aja lah. Akhirnya kita tidak akan sampai pada tujuan. Atau mungkin juga kita ketemu hambatan hal-hal lain. Apakah itu ban kempes atau apa. Tapi ingat kita belum sampai pada tujuan. Jadi apapun hambatannya, apapun masalahnya harus dilewati bersama supaya kita sampai pada tujuannya. Nah saudara, karena ini sebuah perjalanan, pernikahan itu sebuah perjalanan. Maka di tengah jalan sama seperti kita berjalan. Sekarang saya tanya, siapa saudara yang pernah nyopir tiba-tiba bannya kempes? Yang pernah? Tinggi-tinggi? Tinggi-tinggi? Tuh, banyak kan? Saya tanya, waktu bannya kempes, kemudian suami istri di situ, lalu kemudian bertengkar, dan setelah bertengkar, jalannya dilanjutkan apa langsung pisah di situ? Gak ada orang yang kemudian waktu di situ, terus kemudian gara-gara kempes, ya udah kita pulang masing-masing ke rumah orang tua. Tidak ada seorang pun. Demikian juga di dalam sebuah perjalanan pernikahan. Pernikahan itu kalau ada hambatan, dicari solusinya. Kalau ada persoalan, dicari solusinya. Dan kalau ada hambatan, kita cari solusinya. Bukan saling menyalahkan. Ya. Dan pada waktu itulah saudara dan saya akan melihat bahwa tujuan kita, bahwa pernikahan itu bukan destinasinya, adalah sebuah perjalanan. Kita harus mencapai sampai garis akhir. Ya. Dan hanya maut yang boleh memisahkan Amin. kita. Pernikahan yang seperti itu, dia punya kekuatan yang hebat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, Pak, kenapa sih saya harus meneruskan perjalanan pernikahan kita? Kenapa nggak boleh kan orang lain juga kalau nggak cocok cerai, kalau nggak cocok pisah? Karena Keluaran pasal 34 ayat yang ke-7 dikatakan gini, pernikahan itu, perhatikan hati-hati ya, bahwa Tuhan itu akan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak-anaknya sampai keturunan yang keempat. Jadi pernikahan tidak berhenti sampai kepada saudara. Pernikahan itu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Pak, gini maksudnya. Kalau saya membangun pernikahan yang baik, menjadi contoh bagi anak saya, maka anak saya dijamin hidupnya bahagia. Ya. Dan kalau saya membangun pernikahan yang bahagia, maka anak dan cucu saya bahagia. Ya. Tapi kalau saya membangun pernikahan yang sembarangan dan kemudian mengakibatkan perceraian, apa yang terjadi? Banyak orang yang ketika papahnya cerai, anaknya tanpa sadar tiba-tiba mudah cerai. Tanpa sadar lagi cucunya mudah cerai. Why? Karena ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Keluaran 34 ayat 7. Itu sebabnya orang Jawa kalau milih pasangan selalu pilih gini. Bobot, apa? Bibit, Bebet. bebet. Kenapa kok bobot, bibit, bebet? Karena dia pengen tahu, dia tidak mau nanti anaknya meniru atau menanggung kesalahan dari orang tuanya. Dan kemudian dia meniru kelakuan orang tuanya, perceraian itu dianggap mudah. Tapi dia kalau dia menikah dengan orang yang punya keluarga yang solid, maka saudara dan saya melihat anak-anak kita akan meniru gaya hidup orang tuanya. Itu sebabnya kalau keluarga kita berantakan, anak cucu kita juga bisa berantakan. Nah, saudara, satu hari di tengah-tengah awal pernikahan kita, saya melayani Tuhan itu sudah dari sejak mahasiswa. Jadi saya menikah dengan istri saya, ya saya menemukan ada makhluk baru. Makanya saudara, wanita itu manusia atau makhluk yang halus. Ya, saudara. Karena perasaannya halus, kalau minta-minta juga halus saudara.
Itu sebabnya para suami juga harus tahu bahwa istri itu adalah makhluk yang halus. Makanya saya selalu mengingat orang di sebelah saya ini. Satu hari, saudara, satu hari saya lagi mau pelayanan. Dan saya pamit sama istri saya, "Ma, saya mau pelayanan ya, Ma. Saya berangkat pelayanan ya." Ya udah pergi aja sana. Kok begitu? Kok begitu jawabannya, kan saya mau melayani, Ma. Ya pergi aja sana, tidur di gereja juga aja, silakan aja. Loh, kok tidur di gereja, Ma? Biasanya enggak gitu, Ma. Biasanya silakan melayani, didoakan, kok sekarang begitu? Habis tiap hari pergi pagi, pulang malam, pergi pelayanan, alasannya pelayanan melulu. Pergi pagi sampai malam. Ma, Pak Victor juga begitu, Ma. Urusannya apa sama Pak Victor? Ma, Pak Victor tuh lihat jiwa-jiwa, Ma, dia layani, Ma, pagi, siang, dan malam. Masa aku nggak boleh melayani jiwa-jiwa? Ya boleh, silahkan aja kalau melayani jiwa-jiwa penting. Kawin aja sama gereja, kan dia yang papa ajak ngobrol tiap harinya. Waktu saya dengar kawin aja sama gereja. Astagfirullahaladzim. Gimana kawinnya sama gereja, saya bilang. Kenapa kok konflik seperti itu bisa terjadi? Yang tadi, istri saya ternyata ada di dalam masa-masa pemulihan. Jadi dia belum ngerti apa sedang terjadi. Tapi konflik itu bisa ternyata apa yang kita lihat itu, yang sering terjadi di permukaan itu, yang sering kita lihat konflik-konflik yang ada kelihatan nampak di luar itu, ternyata itu bukan dasar sebuah pernikahan. Ya. Ingat ya, golf dunia tadi bilang, kalau pernikahan mau bahagia, pernikahan kita mau sempurna, maka kita mesti tahu prinsip dasar, benar dilakukannya, sekali sudah benar dilakukan, diulangi terus menerus. Nah, jadi ternyata konflik-konflik yang ada di permukaan tadi, ternyata itu bukan dasar pernikahan. Jadi kalau gitu apa Pak dasar pernikahan kita? Dasar pernikahan kita adalah perjanjian seumur hidup. Yes. Atau disebut covenant. Mari katakan bersama saya, dasar pernikahan saya. Dasar pernikahan saya. Orang keras, dasar pernikahan saya. Dasar pernikahan saya adalah perjanjian seumur hidup. Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa kita itu mempunyai dasar yang kuat di dalam pernikahan. Apa Pak dasar pernikahan yang kuat? Dasar pernikahan yang kuat adalah perjanjian seumur hidup. Sekarang lihat saya ke depan. Saya mau jelaskan. Kenapa sih Pak orang kok fokus dengan pertengkaran-pertengkaran yang ada? Kenapa fokus dengan pertengkaran-pertengkaran ada? Saya mau tunjukkan saudara, anggaplah suami dan istri, ini yang istri yang kuning, istri yang kuning dan suami yang biru ya. Oke. Tuhan ingin supaya kita menjadi satu. Nah, menjadi satu ini juga menjadi satu. Tetapi kalau menjadi satu seperti ini, apa artinya? Suami masih menggunakan cover lamanya, manusia lamanya. Saudara kalau hidup dengan manusia lama saudara, saudara hidup dengan gaya hidup saudara, luka saudara bawa, dan saudara menempatkan semua orang harus mengerti saudara, saudara sama seperti orang yang bersatu modelnya seperti ini. Saya tanya, kalau masing-masing tidak mau belajar pulih satu dengan yang lain, saya tanya kira-kira seperti ini mudah nggak dipisahkan satu dengan yang lain? Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena dua-duanya masih punya bungkusnya.
Tapi sangat berbeda apabila tadi seperti Ibu Flora cerita. Oh ternyata suamiku ternyata tidak punya masalah. Oh ternyata semua terjadi karena aku yang sadar aku belum disayang, aku belum dikasih di masa kecilku. Sebenarnya apa sih yang saudara dan saya bisa lakukan? Ini yang harus saudara lakukan. Entah suami, entah istri, saudara harus rela datang kepada Tuhan. Dan malam ini saya pengen supaya setiap saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita pernah punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Saya lahir dari keluarga saya yang orang tua saya sering bertengkar. Saya masih ingat karena kemiskinan atau kemelaratan orang tua saya. Bapak saya suka judi. Jadi saya punya figur yang gak baik, ya contoh yang tidak baik. Lalu kemudian satu hari orang tua saya melepaskan alu. Saudara tahu ya orang Jawa punya alu zaman dulu. Untuk nutu beras itu. Dilemparkan kepada ibu saya. Dan saya ingat tuh, saya lihat sebagai anak, saya ngeri itu kalau kena kepala ibu saya. Itu pasti sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi waktu itu ibu saya kayak orang pencak silat itu. Saya yang terluka melihat itu. Kalau saya tidak memutuskan untuk saya hidup dalam kebahagiaan, apa yang terjadi? Saya tetap membawa manusia lama saya seperti ini. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan dan saya mau dipulihkan, saya terluka. Saya pengen sekolah, gak pernah bisa sekolah. Saya pengen punya cita-cita, gak pernah kesampaian. Dulu saya diberikan oleh orang tua saya diberikan kepada Pak D saya. Supaya saya bisa sekolah. Tetapi ternyata orang tua saya ambil lagi. Jadi saya mau sekolah, gak jadi lagi. Dan saudara, luka itu banyak. Kalau saya mau punya alasan untuk menuntut bisa. Tapi saya mengambil keputusan. Tuhan, saya tidak mau menikah. Hanya membawa luka saya, manusia lama saya. Pakai kantong lama saya. Saya akan lepaskan kantong lama saya. Dan saya juga akan melepaskan kantong lama saya. Ketika Ibu Flora memutuskan tidak menuntut saya dan saya memutuskan tidak menuntut Ibu Flora, tapi kita sama-sama datang kepada Tuhan, minta dipulihkan, maka suami istri kesatuannya seperti ini. Jadi suami dan istri menjadi satu. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam pernikahan. Saya mau beritahu kepada saudara, persatuan yang seperti ini bisa dipisahkan? Inilah pernikahan Kristen. Amen. Inilah pernikahan dari jemaat HTE, hamba-hamba Tuhan yang ada di Semarang. Saya beritahu kalau kau pernikahan pulih bersama dengan Tuhan, pernikahanmu akan seperti ini. Kau blending dan tidak pernah terfikir terbersit sedikit pun di dalam pikiranmu bahwa engkau akan bercerai. Ya. Setiap kali kamu pengen bercerai, berarti bersatunya masih seperti ini. Kamu bersatunya masih model kantong lamanya masih dipakai. Caramu berpikir setiap kali ada konflik selalu melihat pasangannya yang salah. Tapi sekarang kita mau belajar setiap kali persoalan saya cari kenapa saya bisa marah. Kenapa saya bisa menuntut pasangan saya. Setelah saudara keluarkan manusia lama saudara. Pernikahan yang seperti ini pernikahan yang dijamin Tuhan bahagia. Dan tidak pernah sebersit pun ingin cerai. Karena kalau pengen cerai, kita sudah tidak lagi kelihatan mana suami, mana istri. Ya. Karena sudah menjadi satu. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki, ya. Yaitu kesatuan. Tuhan ingin kesatuan yang model beginilah yang akan sampai kepada kesempurnaan. Amen. Ketika Yesus datang, kita akan jadi pempelai. Yes. Mempelainya Tuhan yang sempurna di hadapan. Yeah. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi dasar pernikahan kita adalah covenant. Makanya kita perlu memahami bahwa pernikahan kita itu adalah sebuah perjanjian. Bukan kontrak. Ya. Sebab ada beda yang nyata antara perjanjian dengan kontrak. Ya.
Apa sih bedanya? Kita akan sama-sama lihat ya. Kontrak sama perjanjian adalah hal yang berbeda. Pertama, kalau kontrak itu misalnya Bapak Ibu bikin kontrak, misalnya rukonya Bapak Ibu mau disewa, kita kan ada kontrak gitu ya, mau sewa berapa tahun. Nah perhatikan, kalau dalam kontrak itu pasti melindungi hak pribadi. Hak pribadi sebagai pemilik ruko dan hak pribadi sebagai penyewa ruko. Haknya dilindungi dalam kontrak itu. Oh kalau kamu begini, saya akan begini gitu kan. Tapi kalau perjanjian itu adalah bicara mati terhadap diri sendiri. Itu sebuah pengorbanan. Karena tidak mudah untuk mati terhadap diri sendiri. Tapi itulah pernikahan. Makanya dalam pernikahan ya, mungkin kita pernah mendengar pernikahan, sebelum pernikahan kita buat perjanjian pisah harta. Sebenarnya yang buat perjanjian pisah harta itu sebenarnya celah untuk memudahkan terjadi perceraian. Kenapa? Sebab itu berbicara melindungi aset yang dimiliki sebelum menikah. Padahal menikah itu tujuannya sesuai dengan Kejadian 2 ayat 24 dan 25 adalah supaya menjadi satu. Kenapa harus dipisahkan? Even adalah harta. Jadi ketika kita menikah kita membuat perjanjian untuk mati terhadap diri sendiri. Seorang hamba Tuhan John Piper dia berkata demikian. To become one flesh in marriage is to die to self and live for other in Christ. Yang kedua, pernikahan dikatakan perjanjian dan bukan kontrak. Kenapa? Kalau kontrak itu ada batas waktunya. Betul kan? Kalau kita bikin kontrak ada batas waktu sewa sekian lama gitu ya. Setelah itu keluar. Tapi kalau perjanjian itu berbicara seumur hidup. Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menikah itu bicara one way ticket. No turning back. Bapak Ibu pernah main roller coaster kan? Pernah, Siapa Bu. yang di sini pernah main roller coaster? Saya Bu, pernah Bu. Kalau dia cukup sekali. Beda banget. Kalau dia cukup main roller coaster sekali, kalau saya senang main roller coaster. itu kita banyak perbedaannya lah. Kalau Bapak Ibu naik roller coaster kan kita pakai seat belt, lalu ditanya, udah siap semua? Dikasih pengaman, siap. Gitu ya. Oke, begitu bilang siap maka petugas akan pencet tombol permainan roller coaster. Begitu permainan roller coaster pertama sih jalannya pelan. Yes, asik, masih dinikmati. Tapi tiba-tiba dia naik gitu ya. Saya tanya, kalau kita ikut main roller coaster ikut teriak-teriak nggak? Ikut teriak-teriak, ikut ketawa, udah gak ngerti deh, perasaan udah campur aduk. Di tengah perjalanan ada yang pusing, berhenti gitu. Saya tanya mau berapa orang yang teriak, berhenti, saya pusing. Pertanyaannya roller coasternya berhenti apa enggak? Enggak, dia akan terus berjalan ya sampai tiba pada tujuan akhir. Jadi demikian juga dalam pernikahan kita mungkin akan mengalami, aduh pusing, gak enak, kenapa dia tiba-tiba berubah? Ingat sepanjang perjalanan pernikahan kita akan menemukan banyak temuan-temuan baru dalam pasangan kita. 37 tahun kami menikah tapi masih ada aja temuan barunya di dalam hidup suami saya yang luar biasa ini. Gitu ya. Haleluya. Nah tetapi kalau kita naik roller coaster kita tahu tidak terbersit tengah jalan. Ya, wah minta berhenti karena tidak mungkin kita berhenti tengah jalan. Hanya maut yang akan memisahkan dalam pernikahan. Amin. Yang ketiga, tadi pertama melindungi hak pribadi. Yang kedua kalau kontrak itu ada batas waktu. Yang ketiga, kontrak itu akan memisahkan kewajiban pihak pertama dan kewajiban pihak kedua. Tapi kalau perjanjian itu justru untuk menyatukan kewajiban demi tujuan. Ya. Perjanjian itu menyatukan kewajiban. Nah biasanya dalam keluarga ketika kita akan menikah, ada beberapa keluarga yang bilang gini, bagian suami cari uang. Ya, cari istri duit. Mendidik anak. Nah pertanyaannya kalau keluarga sedang mengalami kesulitan keuangan, istri boleh nggak bekerja? Boleh dong Bu. Nah, bantu, kan bagian Bu. Suami cari uang, bagian saya didik anak. Bantulah Bu. Nggak bisa bagian suami. Kasian lah Bu suami-suami Bu. Nah jadi kalau kita selalu memisahkan antara kewajiban dia dan kewajiban kita itu akan menyulitkan. Kalau istri mau menolong supaya bisa keadaan ekonomi keluarga lebih baik silakan selama suaminya mengizinkan. Demikian juga mendidik anak itu bukan semata-mata tugas istri.
Mendidik anak adalah tugas bersama supaya rencana Tuhan terlaksana. Dan di dalam keluarga kita menghasilkan keturunan ilahi. Sebab anak itu bukan membutuhkan figur ayah atau figur ibu. Anak itu membutuhkan figur ayah dan ibu. Nah saudara, coba saya melihat setiap kali orang pengen bercerai. Saudara perhatikan, selalu mereka menganggap pernikahan itu seperti kontrak. Makanya ada kawin kontrak. Kenapa ada kawin kontrak? Ya idenya seperti tadi. Tapi pernikahan anak Tuhan adalah perjanjian seumur hidup. Nah, Pak, kenapa sih kalau saya lihat ada pasangan saya sudah tidak setia, apa yang harus saya pertahankan, Pak? Kalau pasangan saya udah melukai dan menyakiti saya, apalagi saya harus pertahankan? Pernikahan model apa yang harus saya pertahankan? Dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya pernikahan itu akhirnya tidak sedikit orang-orang yang akhirnya give up, tidak sanggup, tidak mampu. Dan dia berkata, aku gak sanggup lagi, Pak. Karena setiap kali datang di pernikahan tidak pernah bisa menjadi satu. Dan tidak sedikit di dalam pernikahan itu yang mengakibatkan percekcokan terus menerus dan tidak ada kesatuan. Tapi ingat, banyak orang Kristen, sekalipun Kristen banyak sekali perceraian juga terjadi di kalangan orang Kristen. Yang seharusnya tidak boleh. Walaupun firman Tuhan sudah ada, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi tetap orang Kristen tetap masih melakukan yang serupa. Pertanyaannya, kalau begitu bagaimana Pak? Kalau saya udah mengalami kondisi yang seperti ini. Nah dengarkan ya, saya mau menyampaikan kalau sudah parah pernikahan itu. Maka pernikahan itu, ingat kalau saudara pengen membatalkan pernikahan. Saudara pengen menceraikan pasanganmu dan menghancurkan pernikahan. Saudara mesti ngerti bahwa pernikahan itu tidak punya saudara. Pernikahan itu adalah lembaganya Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa membatalkan sebuah lembaga yang bukan punya kita. Pernikahan itu adalah lembaga Tuhan. Dia punya lembaga yang pertama yang disebut dengan sebuah pernikahan. Dia ingin saudara dan saya mentaati dan saudara submit dengan lembaga yang Tuhan bangun. Pertanyaannya, Pak, kalau pasangan saya sudah mengingkari janjinya, ingat, walaupun pasanganmu mengingkari janji, tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bahwa dia akan mempersatukan keluarga dan keluarga yang mau dibangun dan dibentuk, Tuhan akan tetap memberkati keluarga itu. Amin. Amin apa amin, saudara? Nah, Tuhan itu tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Iya. Sekalipun kita sering tidak mentaatinya. Ada beberapa ayat itu yang bisa Bapak Ibu catat. Nah, saya ingin bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Seorang hamba Tuhan, Tim Keller, dia berkata, God designed marriage to be permanent. A reflection of his unbreakable love. Jadi Tuhan merencanakan pernikahan untuk menjadi sesuatu yang terus-menerus kekal, gitu ya, bernilai kekal, mencerminkan itu kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Apa yang terjadi pada keluarga yang akhirnya dia give up dan dia memutuskan, kalau begitu sudah, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Dan akhirnya enggak sedikit yang akhirnya pisah ranjang. Apa sih Pak sebenarnya yang sedang terjadi? Anggaplah ini cawan pernikahan saudara. Orang-orang, saya harap sih ini lukisan dari cawan pernikahan yang di luar. Bukan yang di sini. Saya harap yang di luar. Yang di sini tidak ada. Sebab yang di sini baik-baik semua. Amin. Yang amin cuma istri saya.
Pak, apa sih yang terjadi ketika saudara bertengkar dan kemudian saudara berkata, aku tidak mau lagi meneruskan lagi. Untuk apa saya meneruskan pernikahan yang seperti ini? Isinya cuma tuntutan aja. Isinya cuma permintaan aja. Bosan saya. Kalau begitu, nih banyak keluarga. Udah kalau begitu saya mau pisah ranjang aja. Mau pisah ranjang aja. Apa-apa cuma dia yang egois. Apa-apa kayak cuma buat dia. Bu, hati-hati rasanya. Bu, tangan saya Bu ya. Ya. Begitulah. Ya. Dan kalau orang tanpa sadar dia melukai pasangannya. Sebenarnya saudara tanpa sadar sepertinya kau pengen melukai pasangannya. Dan dia ingin menghajar. Banyak ibu berkata, aku mau pergi, aku mau minggat. Kemarin saya dengar sebuah kesaksian dari sebuah keluarga yang mengikuti kelas seminar seperti ini. Dan dia berkata gini, saya udah minggat 8 kali Pak. Apa yang kamu, biar dia rasain masak sendiri. Biar dia rasain Pak tidur sendiri. Biar dia rasain Pak 8 kali kamu minggat. Ya, saya berharap Pak dia tidak mencari saya. Waktu saudara minggat, saudara tahu nggak? Saudara sedang menghancurkan tabung atau cawan dari pernikahan. Dan saudara, satu hari dia mendengar pertanyaannya. Iblis hanya ingin, Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata begini. Setan, iblis hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi pertanyaannya, Pak, tapi Yesus punya rencana, setan pengen menghancurkan keluarga seperti ini. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang dia berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kalau begitu, apa yang akan dilakukan terhadap keluarga yang cawan pernikahannya seperti ini? Pak, apakah masih ada harapan untuk keluarga saya? Apakah masih ada harapan keluarga saya? Apa sih yang terjadi saudara tadi lihat? Apa sih yang bocor? Yang bocor adalah berkat Tuhan. Dari akibat ketidaksatuan, ketidakunitian suami dan istri, berkat Tuhan mulai bisnisnya mulai rontok, mulai hancur, pengurapan mulai sirna, dan kemudian berkat Tuhan yang disiapkan tadinya udah punya tabungan banyak tiba-tiba hilang tanpa saudara dan saya sadari. Why? Kenapa ini terjadi? Karena banyak pernikahan yang awalnya membiarkan dirinya terus ada di dalam egonya masing-masing. Yang terjadi pernikahan itu lambat laun akhirnya habis berkat-berkat Tuhan. Pak, apakah masih ada harapan? Bagaimana kalau hidup saya seperti ini? Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini adalah cawan yang kedua. Yang Yesus sediakan dalam hidup saudara. Apapun, robeknya apapun, hancurnya keluarga, tidak ada jalan keluar yang lain. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah pertolongan. Dan ketika saudara dan saya membiarkan cawan Yesus, cawan yang kedua, datang dan menolong keluarga saudara. Maka Alkitab janji kepada orang-orang yang rukun, kepada orang-orang yang mau menjadi satu. Ini janji Tuhan bagimu. Berkatnya akan mengalir kembali. Berkatnya akan dicurahkan kembali. Dan pengurapannya akan dicurahkan kembali. Bocor enggak Pak? Enggak ada lagi yang bocor karena ada cawan yang kedua. Jadi masih adakah harapan Pak? Orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, inilah rencana Tuhan bagi pernikahan setiap saudara. Dia ingin memberkati saudara. Tuhan ingin memulihkan pengurapan dalam keluarga saudara. Dan dia ingin supaya keluarga kita kembali seperti sedia kala. Saya pengen berdoa malam ini. Sebab saya melihat banyak keluarga-keluarga yang sudah hancur. Keluarga-keluarga yang sudah cacal boncel. Keluarga-keluarga yang runtuh. Banyak berdoa, Tuhan, kenapa keluargaku enggak diberkati? Karena cawanmu yang bocor setiap kali ada berkat Tuhan hilang dan mengalir. Hari ini saya pengen
di seminar yang pertama, saya pengen semua saudara, tidak ada yang terkecuali, tidak ada pernikahan yang tidak bisa diperbaiki. Semua pernikahan bisa diperbaiki. Amin. Sehancur apapun pernikahan itu. Karena lembaga pernikahan bukan bentukan manusia, tapi Tuhan yang punya. Kalau kita bisa melihat ada orang, oma dan opa yang sudah bisa melewati 50 tahun. Doa saya, biarlah sampai 60 tahun sampai maut memisahkan. Kalau kita bisa lihat teladan dari orang tua kita, saya percaya kita bisa juga pernikahan kita sampai garis akhir hanya maut yang memisahkan kita. Mari kita datang sama Tuhan. Pemain musik boleh kembali. Dan saya pengen supaya kita hari ini, mungkin ada saudara yang berkata, kayaknya keluarga saya tidak mungkin Pak, saya tidak mungkin Pak keluarga saya disatukan. Pak, tidak mungkin Pak keluarga saya bisa dipulihkan. Tetapi ingat, ada Tuhan yang bisa memulihkan keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.